Shalom. Selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita di pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan agar kita dapat bersekutu melalui firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini, tertulis dalam Injil Matius pasal 18 ayat 7. Demikian dikatakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan dari firman Tuhan di pagi hari ini, kita diingatkan kembali kepada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Yesus dengan mengatakan di mana Yesus memberikan teguran yang begitu keras dan hukuman berat yang sangat membuat orang supaya dapat menunjukkan kebenaran dalam melakukan kehendak Tuhan. Kalau ada orang yang menyesatkan, biasanya dia berbicara melalui perkataan yang baik, perkataan yang tinggi, agar orang mau percaya atau yang mendengarnya tertarik. Kalau dipahami dari pengertian kata menyesatkan, itu berarti menyebabkan orang lain yang mendengar perkataan si penyesat bisa jatuh ke dalam dosa atau istilahnya terperangkap untuk melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Secara aktifnya berarti menyampaikan dan mengajarkan ajaran yang salah atau ajaran-ajaran sesat. Secara pasif, kalau kita memahami itu berarti dengan tidak menyampaikan atau mengajarkan ajaran yang benar. Jadi sama dengan menyesatkan, membiarkan kesalahan atau memberikan teladan hidup yang salah bagi orang-orang lain. Jadi bisa dipahami bahwa dalam pengajaran yang disampaikan oleh Yesus melalui nats yang kita dengar tadi, itu berarti supaya berhati-hati. Janganlah sampai ada orang yang menyesatkan orang lain, apalagi dengan sesama orang percaya. Begitu juga dengan kita, tentu kita tidak membiarkan kita agar disesatkan oleh orang lain. Kita harus mencari kebenaran supaya Tuhan selalu menuntun kita untuk melakukan kebenaran. Tentu itu harus melalui tuntunan atau bimbingan dari Tuhan kita yang kita mohon melalui doa. Dunia ini banyak godaan yang membuat hidup kita bisa tersesat. Tetapi Yesus tidak akan menginginkan supaya kita menjadi sesat jika kita selalu memohon penyertaan dan perlindungan dari Tuhan Allah. Kalaupun dunia ini penuh dengan penyesatan yang memang itu sudah diakui oleh Yesus akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Namun orang yang melakukan penyesatan tentu tidak akan dapat menguasai orang-orang yang melakukan penyesatan. Karena Yesus mengatakan, celakalah orang yang mengadakannya. Itu berarti perlakuan
dan perbuatan dari orang-orang yang menyesatkan akan mengalami penderitaan. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus, celakalah, akan berhadapan dengan kehidupan yang tidak baik, akan mengalami sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya, apalagi dia melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Jadi merupakan suatu pernyataan yang sangat keras disampaikan oleh Yesus bagi orang-orang yang melakukan penyesatan itu. Karena perbuatan itu merupakan perilaku yang tidak dikehendaki oleh Yesus sendiri. Sebagai orang percaya, kita tentu harus tetap menunjukkan kesetiaan itu. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus, dan itu tentu agar kita tetap menjaga kehidupan kita, agar kita tidak mau diarahkan oleh orang-orang yang menyesatkan, supaya kita benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tentu tetap memohon di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, karena di lingkungan kita, dalam lingkungan kita masing-masing, tentu kita tidak mengetahui ada yang akan mencoba menyesatkan kita. Tapi jika kita tetap memohon penyertaan dan perlindungan dari Tuhan kita, supaya kita dijaga, tentu kita akan tetap hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Kiranya Tuhan menunjukkan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini, supaya kita tetap terhindar dari apa yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, di pagi hari ini kami bersekutu dengan Engkau. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menunjukkan kasih setia yang menyertai kami, sehingga kami boleh hidup dalam keadaan bersukacita. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya untuk selalu taat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami tetap merasakan kekuatan. Kami tidak akan dapat mengikuti apa yang membawa kami dalam kehidupan yang tidak baik, sehingga kami jauh dari orang-orang yang menyesatkan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami tetap dalam keadaan kuat untuk melakukan pekerjaan kami, melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga apapun yang muncul di tengah-tengah kehidupan kami, kami tetap dapat bertahan untuk mengakui bahwa Engkaulah yang akan kami akui sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami semua anggota jemaat-Mu. Sertai dan lindungi Tuhan dalam melakukan pekerjaannya di hari ini, supaya mereka dapat kuat dan dapat melakukannya dengan baik, dan mereka dapat memperoleh berkat dari Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami tetap mengakui bahwa Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kiranya itu yang Tuhan tunjukkan juga buat saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan menjamah dan memberikan kekuatan, menyembuhkan mereka dari segala penyakitnya, supaya mereka dapat hidup
dengan sukacita melakukan setiap pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, begitu juga kami berdoa buat gerejamu HKBP Kramat Jati yang akan melakukan semua program dan kegiatan-kegiatannya. Kiranya itu dapat berjalan dengan baik, sehingga menjadi pujian bagimu, kemuliaan bagi namamu, dan menjadi berkat bagi seluruh anggota jemaatmu. Dan juga para majelis yang melayani di gerejamu HKBP Kramat Jati ini, Tuhan kiranya tetap melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dalam sukacita mereka dapat melakukan itu dengan pertolongan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat, melakukan pekerjaan kita dengan pertolongan dari Tuhan kita semua. Selamat pagi. Shalom. Shalom, aman dan inan jemaat HKBP Kramat Jati dan seluruh kategorial punguan beserta amang dan inang pendeta dan juga aman dan inang para halado HKBP Kramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan kami memperkenalkan diri dari Panitia Pesta HUT dan Gotilon HKBP Kramat Jati yang ke-59 tahun. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat, baik di dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Kepada amang, inang, saudara-saudari kami yang tergerak hatinya memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke rekening Panitia HUT dan Gotilon tahun ini ke nomor rekening yang tertera di bawah ini, yaitu 178 681 4859. Kami ulangi, 178 681 4859 atas nama Panitia HKBP Kramat Jati. Besar harapan kami acara kita ini dapat terselenggara dengan baik, damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Horas.